Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Ardiansyah dari kelas TL3B dengan NIM 180304043. Ya, di sini saya ingin mencoba mempresentasikan salah satu mata kuliah yang bernama Manajemen Industri dengan judul materi itu perencanaan strategis. Langsung saja saya akan mempresentasikannya. Ya, di sini ada definisi perencanaan strategis, proses manajerial untuk mengembangkan, mempertahankan kesesuaian yang menghasilkan keberhasilan antara tujuan, keahlian, dan sumber daya organisasi dengan sejumlah peluang pasar yang terus berubah. Lalu terdapat tujuan perencanaan strategis, yaitu membentuk serta menyempurnakan bisnis dan produk perusahaan sehingga mampu mencapai capaian sasaran laba dan pertumbuhan. Lalu terdapat perencanaan strategis, yang pertama itu korporasi, yang kedua divisi, yang ketiga unit bisnis, dan yang keempat itu produk. Selanjutnya ada di misi bisnis, definisi misi, yaitu pernyataan yang mendefinisikan sifat dasar dan ruang lingkup bisnis, serta memberikan petunjuk ruang lingkup dan juga memberikan petunjuk penting untuk mengelola perusahaan. Lalu ada karakteristik misi, berfokus pada sasaran yang jumlahnya sangat terbatas. 1. Menekankan kebijakan dan nilai utama yang ingin ditaati oleh perusahaan. Yang kedua, mendefinisikan lingkup persaingan utama tempat perusahaan beroperasi. Lalu di sini ada karakteristik strategis bisnis unit. Strategis bisnis unit atau yang disingkat SBU adalah bisnis tunggal atau kelompok bisnis yang terkait yang dapat direncanakan secara terpisah dari bagian perusahaan yang lain. Lalu ada strategi pengembangan korporasi. Yang pertama, pertumbuhan intensif atau menumbuhkan lebih lanjut bisnis saat ini. Yang kedua ada pertumbuhan integratif atau membangun, mengakuisisi bisnis yang berkaitan. Lalu yang ketiga ada pertumbuhan diversifikasi atau menambah bisnis yang tidak berkaitan. Lalu di sini ada analisis SWOT-nya. Analisis SWOT yaitu analisis kondisi internal maupun eksternal suatu organisasi yang selanjutnya akan dipergunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja. Analisis internal meliputi penilaian terhadap faktor kekuatan atau strength dan kelemahan weakness, sementara analisis eksternal mencakup faktor peluang opportunity dan tantangan atau ada dua macam pendekatan dalam analisis SWOT, yaitu pendekatan kualitatif matriks SWOT dan yang kedua pendekatan kuantitatif analisis SWOT. Lalu di sini ada analisis lingkungan internal. Berwujud aktiva yang dapat diukur. 1. Sumber daya keuangan. Yang kedua sumber daya organisasi. Yang ketiga sumber daya fisik. Yang keempat sumber daya teknologi. Sumber daya teknologi ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu sumber daya manusia, sumber daya inovasi, dan sumber daya reputasi. Ya, di sini metrik peluang dan ancaman. Bisnis yang ideal adalah yang memiliki peluang utama yang besar dan ancaman yang kecil, yaitu A1, B1. Lalu bisnis spekulatif adalah yang mempunyai peluang dan ancaman yang besar, yaitu A1, B1. Lalu ada lagi bisnis yang matang, adalah peluang maupun ancaman utamanya kecil, yaitu A4, B4. Lalu ada bisnis yang bermasalah, adalah yang berpeluang kecil dan memiliki ancaman yang besar, yaitu A4, B1. Selanjutnya itu umpan balik pengendalian. Beberapa lingkungan bersifat stabil dari tahun ke tahun. Lalu beberapa lingkungan perlahan-lahan berevolusi dengan cara yang dapat diperkirakan.
Yang ketiga, beberapa lingkungan dapat mengalami perubahan yang besar, cepat, dan tidak dapat diperkirakan. Lalu di sini ada proses alur manajemen pemasaran ya. Dalam proses produk itu terdapat pendesain, purchasing, dan proses produksi itu sendiri. Setelah produk itu jadi, akan masuk ke tahap penjualan produk yang diawali dengan cara menentukan harga jual, lalu cara menjual, lalu cara promosi, melakukan distribusi, dan melakukan pelayanan yang baik. Yang terakhir yaitu langkah-langkah dalam proses perencanaan pemasaran, menganalisa peluang pasar, menyusun strategi pemasaran, merencanakan program pemasaran, lalu mengelola usaha pemasaran. Mengelola usaha pemasaran ini dibagi menjadi 3 lagi, yaitu pengendalian rencana tahunan, pengendalian profitabilitas, dan pengendalian strategis. Ya, mungkin itu tadi materi yang saya berikan. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.